Teman-teman, baca firman Tuhan wajib setiap hari. Amin. Salam, saudara-saudara sebangsa dan setanah air di seluruh negara kesatuan Republik Indonesia. Selamat tahun baru 2024 bagi kita semua. Semoga tahun ini membawa berkah bagi kita semua. Sebelum kita membaca firman Tuhan, kita lebih dulu bernyanyi dari buku Ende nomor 518, Marsi Nondang di Bahen Yesus. Selamat sore dan selamat berjumpa kembali di channel YouTube TPKK Japiter Tinambunan
atau Tinambunan Kuta Kalang. Dan pada kesempatan ini kita akan membaca firman Allah, yaitu diambil dari kitab Bilangan pasal yang ke-11 sampai dengan pasal yang ke-12. Demikianlah firman Allah. Tempat yang bernama Tabera. Pada suatu hari, bangsa itu mulai mengeluh kepada Tuhan tentang kesukaran-kesukaran mereka. Mendengar keluhan-keluhan itu, Tuhan menjadi marah dan mendatangkan api ke atas mereka. Api itu merambat di antara mereka dan menghanguskan sebagian dari perkemahan orang-orang itu. Orang-orang itu berteriak-teriak minta tolong kepada Musa. Lalu Musa berdoa kepada Tuhan, maka padamlah api itu. Karena kejadian itu, tempat itu dinamakan Tabera, karena di situ api Tuhan berkobar di tengah mereka. Musa memilih 70 orang pemimpin. Dalam perjalanan orang-orang Israel, ada juga orang-orang asing yang ikut. Mereka itu ingin sekali makan daging, dan orang Israel juga mulai mengeluh. Kata mereka, coba ada daging untuk kita. Kita teringat pada ikan yang kita makan dengan cuma-cuma di Mesir. Pada mentimun, semangka, prei, bawang merah, dan bawang putih. Sekarang kita kehabisan tenaga karena tak ada makanan selain mana saja yang kita lihat. Rupa mana itu seperti biji-biji kecil, warnanya putih kekuning-kuningan. Pada malam hari, mana itu jatuh bersama-sama dengan embun ke tempat perkemahan. Pagi-pagi, orang-orang berjalan kian kemari untuk mengumpulkannya, lalu menggiling dan menumbuknya menjadi tepung dan membuatnya menjadi kue bundar yang gepeng. Rasanya seperti kue yang dipanggang dengan minyak zaitun. Musa mendengar orang-orang Israel itu mengomel sambil berdiri berkelompok-kelompok di depan pintu kemah mereka. Lalu berkobarlah kemarahan Tuhan sehingga Musa merasa sedih. Maka berkatalah ia kepada Tuhan, "Mengapa engkau menyusahkan saya begini? Apakah engkau tidak senang kepada saya? Mengapa engkau menyerahkan tanggung jawab atas semua orang itu kepada saya? Sayakah yang mengandung atau melahirkan mereka itu? Mengapa engkau menyuruh saya menjadi seperti seorang pengasuh yang menggendong anak kecil, sehingga saya harus mengasuh mereka terus-menerus sepanjang perjalanan ke tanah yang kau janjikan kepada leluhur mereka? Lihatlah, mereka terus merengek minta daging. Dan di manakah harus saya cari daging untuk semua orang itu? Tak sanggup saya memikul tanggung jawab sebesar itu. Terlalu berat tugas itu bagi saya. Kalau Tuhan terus membuat saya begini, kasihanilah saya.
lebih baik membunuh saya dengan segera, supaya saya tidak lagi menanggung penderitaan ini. Lalu berkatalah Tuhan kepada Musa, kumpulkanlah dari antara bangsa Israel 70 orang tua-tua yang diakui sebagai pemimpin bangsa. Bawalah mereka ke hadapanku di dalam kemahku. Lalu suruhlah mereka berdiri di situ, di sampingmu. Aku akan turun dan berbicara dengan engkau di tempat itu, dan sebagian dari kuasa yang sudah kuberikan kepadamu akan kuberikan kepada mereka. Maka dapatlah mereka membantu engkau memikul tanggung jawab atas bangsa ini, dan tidak usah engkau memikulnya sendirian. Sekarang katakanlah ini kepada bangsa itu, sucikanlah dirimu untuk besok. Kamu akan makan daging. Tuhan sudah mendengar kamu menangis dan mengeluh bahwa kamu ingin makan daging, dan bahwa nasibmu lebih baik waktu di Mesir. Sekarang Tuhan akan memberi kamu daging, dan kamu dapat memakannya. Kamu akan memakannya tidak hanya selama 1 atau 2 hari, atau 5 hari, atau 10 hari, bahkan tidak hanya 20 hari, tetapi 1 bulan penuh lamanya. Kamu memakannya sampai kamu menjadi sakit dan muntah-muntah karenanya. Hal itu terjadi karena kamu telah menolak Tuhan yang ada di tengah-tengah kamu, dan juga karena kamu telah menangis di hadapannya dan mengeluh bahwa kamu telah meninggalkan tanah Mesir. Lalu Musa berkata kepada Tuhan, bangsa yang saya pimpin ini berjumlah 600.000 orang. Bagaimana engkau dapat berkata bahwa engkau akan memberi mereka daging secukupnya selama 1 bulan? Di manakah ada sapi dan domba sebegitu banyak yang harus dipotong untuk mengenyangkan mereka? Apakah semua ikan di laut cukup untuk memberi makan kepada mereka? Jawab Tuhan, apakah kekuasaanku terbatas? Engkau akan segera melihat apakah yang kukatakan itu sungguh terjadi atau tidak. Maka keluarlah Musa, dan disampaikannya kepada bangsa itu apa yang telah dikatakan Tuhan. Musa mengumpulkan 70 pemimpin dan menyuruh mereka berdiri di sekeliling kemah Tuhan. Lalu Tuhan turun di dalam awan dan berbicara kepada Musa. Tuhan mengambil sebagian dari kuasa yang telah diberikannya kepada Musa dan memberikannya kepada ke-70 pemimpin itu. Ketika roh Tuhan itu turun ke atas mereka, mulailah mereka berseru seperti nabi, tetapi tidak lama. 2 di antara ke-70 pemimpin itu, Eldad dan Medad, tinggal di perkemahan dan tidak pergi bersama-sama dengan yang lain ke kemah Tuhan. Di perkemahan itu roh turun ke atas mereka, dan mereka berdua pun mulai berseru-seru seperti nabi. Lalu seorang pemuda lari keluar
untuk memberitahukan kepada Musa apa yang terjadi pada Eldad dan Medad. Joshua anak Nun yang telah membantu Musa sejak masa mudanya berkata kepada Musa, "Suruhlah mereka berhenti, Pak." Musa menjawab, "Mengapa engkau memikirkan saya? Saya malah mengharap supaya Tuhan memberikan rohnya kepada seluruh bangsanya dan membuat mereka semua menjadi nabi." Lalu Musa kembali ke perkemahan bersama ke-70 pemimpin Israel itu. Tuhan mendatangkan burung puyuh. Tiba-tiba Tuhan mendatangkan angin dari laut. Angin itu membawa burung-burung puyuh yang terbang rendah sekali sampai 1 meter di atas permukaan tanah. Mereka berterbangan di atas perkemahan itu sampai sejauh beberapa kilometer di sekitarnya. Sepanjang hari itu, sepanjang malam, dan sepanjang hari berikutnya, orang-orang asik menangkap burung puyuh. Setiap orang menangkap paling sedikit 1000 kilogram. Burung-burung itu mereka serahkan di sekeliling perkemahan itu supaya menjadi kering, selagi masih ada banyak daging untuk dimakan. Tuhan menjadi marah kepada bangsa itu dan mendatangkan suatu wabah di antara mereka. Maka tempat itu dinamakan kuburan kerakusan, karena di situ dikuburkan orang-orang yang mati karena rakus. Dari sini bangsa itu pindah ke daerah Hajero lalu berkemah di tempat itu. Pasal yang ke-12. Miriam dihukum. Musa telah mengambil seorang wanita Kus menjadi istrinya, dan hal itu dijadikan alasan oleh Miriam dan Harun untuk mencela Musa, karena kata mereka, "Apakah melalui Musa saja Tuhan berbicara? Bukankah melalui kita juga Ia berbicara?" Tuhan mendengar apa yang mereka katakan. Musa adalah orang yang sangat rendah hati, melebihi semua orang yang hidup di bumi ini. Tiba-tiba Tuhan berkata kepada Musa, Harun, dan Miriam, "Kamu bertiga pergilah ke kemahku." Lalu mereka pergi ke situ, dan Tuhan turun dalam tiang awan. Tuhan berdiri di pintu kemahnya dan mengambil Harun serta Miriam. Kedua orang itu maju, dan Tuhan berkata, "Dengarlah kata-kataku ini. Jika di antara kamu ada seorang nabi, aku menyatakan diriku kepadanya dalam penglihatan-penglihatan dan berbicara dengan dia dalam mimpi. Tetapi tidak begitu dengan hambaku Musa. Dialah orang yang setia di antara umatku. Dan aku berbicara dengan dia berhadapan muka, secara jelas dan tidak dengan teka-teki. Bahkan rupaku pun sudah dilihatnya. Mengapa kamu berani melawan Musa, hambaku itu?" Tuhan marah sekali kepada mereka berdua, dan ia pergi. Ketika awan itu meninggalkan kemah Tuhan,
tampaklah Miriam kena penyakit kulit yang berbahaya. Kulitnya putih seperti kapas. Ketika Harun berpaling kepada Miriam dan melihat bahwa ia sudah kena penyakit itu, berkatalah ia kepada Musa, "Tolonglah, Tuanku, jangan biarkan kami disiksa karena dosa yang kami buat dalam kebodohan kami. Jangan biarkan dia menjadi seperti bayi yang lahir sudah mati, dengan dagingnya setengah busuk." Maka berserulah Musa kepada Tuhan, "Ya Allah, saya mohon, sembuhkanlah dia." Tuhan menjawab, "Andai kata mukanya diludahi ayahnya, bukankah selama 7 hari ia harus menanggung malu? Singkirkanlah dia dari perkemahan selama 7 hari. Dan sesudah itu ia boleh masuk kembali." Lalu Miriam dikeluarkan dari perkemahan selama 7 hari, dan bangsa itu tidak pindah dari situ sampai Miriam diperbolehkan kembali ke perkemahan. Kemudian mereka meninggalkan Hajerot dan berkemah di padang gurun Paran. Demikianlah pembacaan firman Tuhan pada sore hari ini. Semoga apa yang kita baca dapat menjadi pelajaran bagi kita, terutama orang-orang yang menentang orang yang baik seperti Musa yang rendah hati. Tetapi Miriam, adiknya, dan Joshua, mereka memberontak, seolah-olah mereka juga bisa mengambil alih tugas Musa. Namun Tuhan Allah sangat marah, seperti cerita yang kita baca tadi. Dan selanjutnya kita akan membaca pasal yang ke-13 dan yang ke-14. Demikianlah pembacaan Tuhan pada sore hari ini. Semoga bermanfaat. Amin. Tuhan memberkati. Subscribe, comment, and share. Bye. Thank you for watching.